Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Sebelum kita memulai renungan ini, saya ingin mengajak saudara berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam, juga menganugerahkan kami hari baru pagi ini. Pimpinlah kami hari ini Tuhan oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini, saya persiapkan dari kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Demikian bunyinya saudara. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Demikian jauh pembacaan kita pagi ini saudara. Tuhan menolong kita untuk bisa mengerti kebenaran ini. Topik yang ingin kita bahas pagi hari ini adalah menangisi nasib atau berjuang. Itu yang akan kita renungkan saudara. Ada seorang anak Tuhan yang bernama Downey Pinkston saudara. Dia mengalami kelumpuhan dari pinggangnya sampai ke bawah. Artinya pinggangnya sampai kakinya semua lumpuh. Itu bermula pada tahun 1983 ketika ia baru berusia 19 tahun. Ia menghindari tabrakan dari depan dengan membanting setirnya ke kanan. Dan dalam peristiwa itu Downey menabrak bahu jalan sehingga mengakibatkan dia terlempar dari mobilnya, sehingga lehernya patah dan kaki-kakinya lumpuh, patah, dan sejak saat itu kakinya lumpuh dan tidak bisa digerakkan lagi saudara. Dia mengalami pergumulan yang berat ketika itu saudara. Hampir-hampir ia putus asa karena bagi kebanyakan orang memang itu berarti berakhirlah segala pengharapannya, berakhirlah impiannya, berakhirlah kegiatan dan segala ambisinya saudara. Namun setelah Downey ditolong Tuhan, bagi Downey hanyalah sebuah tantangan untuk memanfaatkan kemampuan yang masih dimilikinya dengan sebaik-baiknya saudara. Dia diingatkan, disadarkan oleh Tuhan, sekalipun dia mengalami pergumulan yang berat seperti itu, tetapi masih ada hal yang perlu dia kembangkan, yang perlu dia tingkatkan, yang perlu dia gali dari dirinya untuk membangun dirinya dengan benar, dengan baik di dalam situasi sulit yang terjadi saat itu saudara. Downey memiliki sikap yang sangat luar biasa saudara. Bahkan dikatakan dia lebih aktif dari kebanyakan orang yang masih kuat kakinya, yang masih sehat dan sempurna, di mana ia adalah pemancing dan pemburu rusa yang antusias. Saya tidak bisa memahami bagaimana seorang yang lumpuh bisa berburu saudara, tetapi Downey melakukan itu. Ia bermain bola basket dengan kursi rodanya untuk Estershill All American Team. Ia juga saudara ikut balapan mobil di Milan Dragway dekat Ann Arbor, Michigan juga. Ia juga membantu menjadi awak perahu layar dalam perlombaan dari Port Huron ke Mackinac dan merupakan salah satu anggota tim ice hockey Michigan Sled Dogs saudara. Masih banyak kegiatan yang diikutinya. Downey juga orang yang sangat aktif di banyak kegiatan kemanusiaan. Khususnya saudara, kalau kita perhatikan di sini, dia menangani anak-anak pemukiman kumuh, penderita yang disebut cerebral palsy dan spina bifida, yaitu penyakit bengkok tulang belakang. Kita lihat di sini kebanyakan orang yang sehat anggota tubuhnya tidak mampu dan sulit melakukan kegiatan yang seperti ini. Tetapi Downey melakukannya. Dia memiliki jadwal yang padat untuk kegiatan-kegiatan yang luar biasa, yang di luar dugaan orang yang sehat secara normal untuk bisa melakukannya saudara. Di waktu luangnya juga ia mereparasi mobil-mobil tua dan juga mencari nafkah dengan dua pekerjaan, yaitu ia menjadi pengantar mobil-mobil yang dirancang menurut pesanan mulai dari Jaguar hingga Troy ke pelanggan-pelanggan di seluruh penjuru negaranya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rasa humornya juga luar biasa. Dan dia dikatakan bahkan menyatakan beruntung tidak dapat merasakan apa-apa pada kedua kakinya, seperti ketika
kedua pergelangan kakinya patah ketika dia bermain rubi di kursi rodanya, saudara. Dia katakan, aku bersyukur karena aku tidak mengalami itu, merasakan apa yang terjadi pada kakiku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Daudi tidak pernah menyesali keadaan yang terjadi dalam kehidupannya. Tetapi sebaliknya dia justru merasa sangat beruntung dengan keadaan itu. Apakah ini berarti bahwa dia menyangkali kehidupan? Apakah dia menyangkali hidup yang sedang nyata dalam dirinya? Sesungguhnya tidak, saudara. Ini artinya adalah ia telah menerima fakta bahwa ia lumpuh dari pinggangnya ke bawah dan akan menjadi seperti itu seumur hidupnya. Dia menerima kenyataan, saudara. Itu maksudnya. Dia tidak menyangkali kehidupan bahwa dia mengalami pergumulan, tetapi dia menerima kenyataan bahwa pergumulan itu bukan menjadi penghalang untuk dia bisa melanjutkan kehidupannya. Itu yang terjadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Pilihannya adalah menangisi nasibnya atau mensyukur segala hal yang masih dapat dilakukannya, lalu melakukan apa yang bisa dilakukan. Bagaimana dengan saudara? Menangisi pergumulanmu, ataukah mensyukuri itu menjadi sebuah pemacu untuk engkau lebih giat lagi, lebih mengembangkan lagi potensi dirimu untuk lebih maju? Itu yang kita lakukan. Jika kita semua mau bertindak seperti daun ini, saudara, maka tidak mustahil sebenarnya kita juga akan merasakan kebahagiaan yang sama seperti dia. Karena masalah yang kita alami saat ini tidaklah kekal, sama seperti yang dialami oleh daun ini, saudara. Kita mampu untuk menanggung semuanya itu karena Allah selalu menyediakan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Demikian dikatakan, saudara, dalam pertama Korintus 10 ayat 13. Di sana dikatakan, sebab Allah setia dan oleh karena itu ia tidak akan membiarkan engkau dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu seperti apa pengalaman hidup saudara selama ini. Pergumulan apa yang saudara alami selama ini, yang menekan, yang membuat saudara tidak bisa berbuat apa-apa selama ini. Dan saya juga tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara saat ini. Apakah karena pengalaman masa lalu saudara tidak bisa bangkit lagi? Dan masih banyak lagi mungkin yang saudara sedang pikirkan menjadi pergumulan yang membuat saudara tidak bisa maju. Jika saudara ingin mengetahui cara Tuhan menyatakan kasih-Nya dalam kesulitan saudara yang saudara alami saat ini, janganlah menangisi keadaan dan situasi yang terjadi itu. Jangan ditangisi, saudara. Janganlah menangisi keadaan situasi yang terjadi. Janganlah terfokus kepada apa yang hilang. Karena situasi sulit yang saudara alami saat ini, bisa saja itu dalam pandangan Tuhan, ya, itu merupakan cara, pintu, jalan untuk saudara bisa melangkah mengembangkan diri lebih maksimal dalam kehidupan ini, saudara. Ya, dalam pandangan Tuhan, ya, Ia yang selalu turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Artinya lewat pergumulan masalah yang kau hadapi itu, yang kita hadapi itu, saudara, Dia sedang bekerja merancangkan perkara-perkara besar untuk melakukan hal yang baik dalam kehidupan kita ke depan. Itu yang kita dapatkan, saudara. Sekali lagi, jangan terfokus kepada apa yang sudah tiada, namun pandanglah anugerah dan kasih Tuhan selalu ada, melawat, membebat, dan siap memulihkan keadaan hidup saudara. Itu yang terpenting. Petiklah pelajaran dan yang luar biasa bagi kita semua dari kisah hidup Daudi ini, saudara. Kita kiranya dikuatkan oleh Tuhan. Jangan menangisi kehilangan kita, melainkan bersukacitalah dengan apa yang masih kita miliki, yaitu anugerah dan kasih Tuhan yang siap menyertai dan memberkati kehidupan kita, saudara. Jadi sebelum mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini, marilah kita kembali memohon tuntunan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya kita dimampukan melihat hidup ini seperti Tuhan melihat, ya. Supaya kita dimampukan memandang hidup ini seperti Tuhan memandangnya, supaya kita bisa dimampukan oleh Tuhan menjalani hidup ini seperti apa Tuhan menginginkannya kita menjalaninya. Itu yang terpenting. Mari saudara, buka hati di hadapan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, supaya yang selama ini saudara lemah, yang saudara ini saudara tidak berdaya, yang saudara ini saudara kecewa, hari ini dengan renungan ini saudara akan dibangkitkan oleh Tuhan, memandang Tuhan ke depan lewat potensi-potensi yang masih ada tersisa dalam hidupmu. Kembangkan itu, lakukan itu, hidupi itu, maka Tuhan akan membantu saudara untuk bangkit dan menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Mari saudara, kita berdoa, memohon tuntunan Tuhan untuk kekuatan baru bagi kita. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran yang boleh kami terima pagi ini, meneguhkan iman percaya kami untuk bisa melihat hidup tidak hanya dengan cara pandang kami yang terbatas, tetapi dengan cara pandang Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati umat Tuhan mendengarkan renungan ini. Bantu mereka untuk bangkit. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang jatuh Tuhan angkat, yang berbeban berat Tuhan berikan mereka kelegaan, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan masih banyak pergumulan-pergumulan berat yang dialami oleh hamba-hambamu, anak-anakmu saat ini. Hadirlah dalam pergumulan mereka. Tolong mereka supaya tidak menangisi pergumulan yang terjadi, tetapi mereka boleh bangkit untuk melihat potensi yang masih tersisa, yang Tuhan bisa kembangkan dalam hidup mereka untuk membuat mereka bangkit dan menjadi pemenang dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah doa kita pagi ini didengar Tuhan, dan saudara aminkanlah doa itu untuk meneguhkan iman percayamu hari ini. Sebelum mengakhirinya saya ingin katakan, jikalau saudara mempunyai beban dan pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di dalam telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu saudara di dalam doa. Akhirnya saya ingin katakan, tetaplah semangat, jadilah kuat, dan bersukacita senantiasa dalam Tuhan, karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan saudara. Akhirnya saudara, saya Pendeta Linti Dengoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati saudara semuanya. Shalom.